Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Bella dengan NIM 200303666. Saya mahasiswi Universitas Mula Warman dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Baik, pada kali ini saya akan melakukan pengamatan dari daun sejenis. Saya mengamati daun dari spesies jeruk-jerukan. Di sini saya mengamati daun jeruk Bali, daun jeruk lemon lokal, daun jeruk nipis, daun jeruk limau atau orang biasa menyebutnya jeruk sambal, dan yang terakhir daun jeruk purut. Baik, daun jeruk yang pertama adalah daun jeruk Bali. Daun jeruk Bali memiliki ukuran yang besar di antara jenis daun jeruk yang lain. Daun jeruk Bali memiliki warna hijau tua dengan ujung daun tumpul dan memiliki tulang daun menyirip dan juga memiliki helaian dan tangkai daun serta berbentuk lonjong. Baik, daun jeruk yang kedua adalah daun jeruk lemon lokal. Daun jeruk lemon lokal memiliki warna hijau tua dengan berbentuk lonjong dan memiliki ujung daun yang runcing. Daun jeruk lemon juga mempunyai tulang daun menyirip dan mempunyai helaian daun serta tangkai daun. Daun jeruk yang ketiga adalah daun jeruk nipis. Daun jeruk nipis memiliki bentuk bulat telur dengan ujung daun yang tumpul dan memiliki tulang daun menyirip. Daun jeruk nipis juga memiliki warna hijau tua dan mempunyai helaian dan juga tangkai daun bersayap atau terdapat sedikit helaian daun yang ada di tangkai daunnya. Baik, daun jeruk yang keempat adalah daun jeruk limau atau daun jeruk sambal. Daun jeruk limau mempunyai warna hijau tua dengan ujung daun tumpul, berbentuk lonjong, dan mempunyai tulang daun menyirip. Daun jeruk limau ini juga mempunyai helaian dan juga tangkai daun. Baik, berikutnya yang terakhir adalah daun jeruk purut. Daun jeruk purut memiliki bentuk bulat telur dan terdapat dua daun berseling di atas dan di bawah dengan ujung daun yang tumpul dan mempunyai warna hijau tua. Daun jeruk purut juga memiliki tangkai daun dan juga helaian daun. Baik, untuk pembahasannya, daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Baik, berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, bentuk daun berbeda-beda pada setiap jenisnya. Hal itu disebabkan karena ada faktor gen. Setiap makhluk hidup itu membawa faktor gen dari induknya. Gen yang tersimpan dalam DNA lah yang mengatur sifat tumbuhan itu. Begitulah pula dengan morfologi daun yang tampak. Hal itu disebabkan oleh perintah gen yang ada. Contohnya saja pada daun jeruk Bali tadi, di mana ukuran dan bentuknya lebih besar dibandingkan dengan jenis daun jeruk yang lain. Ada banyak alasan untuk daun bervariasi dalam bentuk dan ukuran, di antaranya yaitu yang pertama, efek komposisi. Meskipun tanaman menghasilkan banyak turunan dari organ yang sama selama hidup mereka, tidak semua turunan dari suatu organ tertentu akan identik. Ada variasi antara bagian-bagian dari tanaman dewasa yang dihasilkan dari posisi relatif di mana organ diproduksi. Yang kedua adalah efek lingkungan. Efek lingkungan sangat berpengaruh dalam bervariasinya bentuk dan ukuran daun. Yang ketiga adalah kekurangan serapan air. Tanaman yang hidup dalam kondisi kering cenderung memiliki daun dengan luas permukaan kecil yang berbentuk jarum dalam rangka mempertahankan air. Jadi, kesimpulannya, bentuk daun dan ukuran daun berbeda-beda pada setiap jenisnya. Itu dikarenakan oleh faktor genetik, efek komposisi, efek lingkungan, dan juga kekurangan serapan air. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Januarius Paren dengan NIM 200303664. Prodi saya Teknologi Hasil Pertanian, fakultas saya Pertanian, kampus saya Universitas Mula Warman. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan saya, yaitu daun. Nah, pengamatan yang itu pengamatan daun, ini daun keladi. Nah, daun keladi berbentuk bulat. Tulangnya menyirip.
Terus ujung daunnya runcing, daun keladi meruncing. Terus bagian daun keladi itu tangkai. Luas dari keladi panjangnya 15,5 cm. Kalau lebar dari daun keladi 10,5 cm. Warna daun keladi hijau tua. Nah, masuk ke selanjutnya lagi, itu daun ceri. Daun ceri berbentuk lonjong. Nah, tulang daun ceri menyirip. Terus ujung daun dari ceri itu runcing. Bagian daun ceri helai. Luas atau panjang dari daun ceri 9 cm. Lebarnya 5 cm. Warnanya hijau muda. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu daun dari buah rambutan. Nah, daun dari buah rambutan bentuknya bulat. Tulang daunnya menyirip. Ujung dari daun rambutan runcing. Bagian dari daun rambutan itu tangkai. Nah, luas dari daun rambutan 13, atau disebut panjangnya itu 13 cm. Lebar dari daun rambutannya 5,6 cm. Warnanya hijau tua. Sekian dari video ini. Terima kasih. Daun mangga dan daun nangka. Langsung saja kita ke cara kerjanya. Yang pertama kita amati bentuk daun pada mangga. Apakah bentuk daun lancet, lonjong, bulat, atau yang lainnya? Dari apa yang saya amati, bentuk daun mangga ini berbentuk lancet. Jadi nanti kita centang di tabel pengamatannya bahwa bentuk daun mangga ini lancet. Kemudian kita amati tulang daunnya. Apakah tulang daunnya menyirip, menjari, sejajar, atau selengkung? Dari yang saya amati, bentuk tulang daun pada daun mangga ini berbentuk menyirip. Kemudian kita amati ujung daun pada daun mangga ini. Apakah ujung daun mangga berbentuk runcing atau tumpul? Dari yang saya amati, bentuk ujung daun mangga berbentuk runcing. Kemudian kita amati bagian daun mangga. Apakah bagian daun mangga ini memiliki tangkai, helaian, atau pelepah? Dari yang saya amati, bagian daun mangga ini memiliki tangkai dan helaian. Kemudian kita ukur luas daunnya. Kita ukur dengan penggaris panjang dari daun mangga. Bisa dilihat panjang daun mangga 20 cm. Dan kita ukur lebar daun mangga. Lebar daun mangga yaitu 5,13 cm. Kemudian kita amati warna daun mangga. Warna daun mangga yang saya amati yaitu berwarna hijau tua. Kemudian kita amati apakah ada penyakit atau tidak pada daun mangga tersebut. Yang saya amati daunnya tidak ada penyakit. Kemudian selanjutnya kita amati bentuk daun nangka. Yang pertama kita amati bentuk daun nangka. Apakah bentuk daun nangka lancet, lonjong, bulat, atau
yang lainnya. Dari yang saya amati, bentuk daun nangka berbentuk lonjong. Kemudian kita amati tulang daunnya. Apakah tulang daun nangka berbentuk menyirip, menjari, sejajar, atau selengkung? Dari yang saya amati, bentuk tulang daun nangka berbentuk menyirip. Kemudian kita amati ujung daun nangka. Apakah ujung daun nangka runcing atau tumpul? Dari yang saya amati, bentuk ujung daun nangka berbentuk runcing. Kemudian kita amati bagian daun nangka. Apakah memiliki tangkai, helaian, atau pelepah? Yang saya amati, bagian daun nangka memiliki tangkai dan helaian. Kemudian kita ukur luas daun dari daun nangka. Panjang dari daun nangka yaitu 17 cm. Kemudian kita ukur lebar daun nangka. Lebar daun nangka yaitu 7,7 cm. Kemudian kita amati warna daun nangka. Warna daun nangka yang saya lihat yaitu warna hijau muda. Kemudian kita amati penyakit pada daun nangka, apakah ada atau tidak. Pada daun nangka yang saya amati tidak ada penyakit. Sekian hasil pengamatan pada daun dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Nama saya Bella Septiani, NIM 2336065, mahasiswa dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulwarman. Saya dari kelompok 21 akan mengamati 2 orang pada praktikum pengamatan pada manusia. Terlebih dahulu kita harus tahu tujuan dari praktikum kita kali ini. Tujuannya yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengamati bermacam-macam gejala fenotip pada manusia dan menemukan kesamaan dan perbedaan yang ada. Tujuan yang kedua yaitu mahasiswa dapat menunjukkan faktor yang menyebabkan timbulnya gejala keanekaragaman. Kemudian kita siapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu alat tulis seperti ini, kertas dan pulpen. Bahannya yaitu manusia sebagai orang yang diamati dalam kurung atau probandus sebanyak 5 orang. Langsung saja saya akan mengamati orang yang pertama. Pertama kita amati daun telinganya. Apakah daun telinganya menggantung atau melekat? Bisa dilihat daun telinganya melekat. Jadi kita tulis di tabel pengamatannya bahwa daun telinga yang saya amati yaitu melekat. Kita tulis pada tabel pengamatan yang pertama. Kemudian yang kedua kita amati bentuk rambutnya, apakah lurus, ikal, atau keriting. Bisa kita lihat rambut yang saya amati bentuknya lurus. Jadi kita tulis di tabel pengamatannya lurus. Kita centang di nomor 1 yaitu lurus. Kemudian yang kedua kita amati botakan. Botak atau tidak botak pada pengamatan yang saya amati. Bisa dilihat bahwa kepalanya atau rambutnya masih utuh dan tidak botak. Kemudian kita amati warna kulitnya, apakah putih, coklat, atau hitam. Bisa dilihat bahwa warna kulitnya berwarna putih. Jadi kita tulis di tabel pengamatannya, kita centang di nomor 1, yaitu warna kulitnya berwarna putih. Kemudian kita amati bentuk matanya. Bisa dilihat bentuk mata yang saya amati yaitu bulat. Kita centang pada tabel nomor 1, bulat. Kemudian kita amati bentuk wajahnya. Bisa dilihat bentuk wajahnya. Di sini pilihannya bulat, oval, lonjong, atau kotak. Yang saya amati yaitu bentuk wajahnya kotak. Kita centang pada tabel pengamatannya. Nomor 1 yaitu bentuk wajahnya kotak. Kemudian kita amati bentuk hidungnya. Apakah bentuk hidungnya mancung atau agak mancung atau pesek? Kita lihat apakah bentuk hidungnya mancung, agak mancung, atau pesek. Kita lihat dari samping dan dari depan. Hidung yang saya lihat dan saya amati yaitu bentuknya agak mancung. Kemudian kita amati bentuk tubuh. Apakah bentuk tubuhnya gemuk, agak gemuk, kurus, atau langsing? Kita lihat
Bentuk tubuh yang saya lihat dan saya amati pada orang yang pertama yaitu langsing. Kita centang di tabel pengamatan nomor 1, langsing. Sekian pengamatan saya pada orang pertama. Selanjutnya saya akan mengamati pada orang yang kedua. Yang pertama kita lihat apakah daun telinganya melekat atau menggantung. Bisa kita lihat, yang saya lihat yaitu bentuk telinganya melekat. Jadi kita tulis di dalam tabelnya, tabel yang kedua yaitu melekat. Kemudian kita amati pada bentuk rambut. Bentuk rambut yang bisa kalian lihat yaitu bentuknya lurus. Kita centang di tabel nomor 2. Kita centang lurus. Kemudian kita amati botak atau tidak botaknya. Apakah pada pengamatan orang yang kedua ini mengalami kebotakan, botak atau tidak botak. Kita lihat bahwa rambutnya masih terlihat dan tidak mengalami kebotakan. Kemudian kita amati warna kulitnya. Bisa kalian lihat bahwa warna kulit pada pengamatan orang kedua, warna kulitnya yaitu coklat. Kita centang pada tabel yang kedua yaitu coklat. Kemudian kita lihat bentuk matanya. Apakah bentuk matanya bulat, lonjong, atau sipit? Bisa kalian lihat bentuk matanya bulat. Jadi kita tulis di tabel pengamatannya, kita centang bulat. Kemudian kita amati bentuk wajahnya. Apakah bentuk wajahnya oval, bulat, lonjong, atau kotak? Bisa kalian lihat bahwa bentuk wajahnya oval. Kita centang di tabel pengamatan yang kedua yaitu oval. Kemudian kita amati bentuk hidungnya. Apakah bentuk hidungnya mancung, agak mancung, atau pesek? Kita lihat dari depan dan kita lihat dari samping. Bahwa yang saya amati bentuk hidung pada pengamatan orang yang kedua yaitu agak mancung. Kita centang di tabel yang kedua yaitu agak mancung. Selanjutnya kita amati bentuk tubuhnya. Apakah bentuk tubuhnya gemuk, agak gemuk, kurus, atau langsing? Bisa kita lihat bahwa bentuk tubuh pada pengamatan orang yang kedua yaitu agak gemuk. Kita centang pada tabel yang kedua yaitu agak gemuk. Sekian pengamatan pada manusia dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Yanuarius Maren. Dengan NIM saya 2003 Nah, fakultas saya Fakultas Pertanian, prodi saya Teknologi Hasil Pertanian, kampus saya Universitas Mula Warman. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang hasil dari pengamatan pada manusia. Nah, gejala atau ciri-ciri yang saya amati dari orang ketiga yaitu daun telinga. Yang kedua, bentuk rambut orang ketiga yang saya amati yaitu rambutnya lurus. Itu contoh. Nah, terus yang ketiga, dari bentuk orang ketiga itu kebotakan itu tidak botak seperti contoh di samping. Terus warna kulit dari orang ketiga yaitu putih seperti contoh di samping. Bentuk mata dari orang ketiga yaitu sipit dengan contoh. Bentuk wajah orang ketiga dari pengamatan saya yaitu oval dengan contoh. Nah, masuk ke pengamatan pada manusia yang orang keempat. Gejala ciri yang saya amati dari orang keempat itu daun telinganya menggantung seperti contoh. Nah, bentuk rambut dari orang keempat yaitu bentuknya lurus seperti contoh. Nah, bentuk dari kebotakan atau dari orang keempat itu seperti contoh di samping, tidak botak. Warna kulit dari orang hasil dari pengamatan, gejala ciri yang saya amati dari orang
keempat, warna kulitnya kecoklatan seperti warna samping. Bentuk mata dari orang keempat yang gejala atau ciri yang saya amati dari orang keempat sipit seperti contoh di samping. Bentuk wajah atau gejala ciri yang saya amati dari orang keempat yaitu bentuk wajahnya oval seperti contoh yang ada di samping. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Bella dengan NIM 2003030666. Saya akan melakukan pengamatan pada manusia kelima dan yang keenam. Baik, berdasarkan pengamatan manusia kelima, memiliki daun telinga melekat, rambut lurus, tidak botak, memiliki kulit berwarna putih, bentuk mata lonjong, bentuk wajah oval, hidung agak mancung, dan memiliki tubuh yang langsing. Baik, selanjutnya pada manusia keenam memiliki daun telinga menggantung, rambut berbentuk ikal, tidak botak, kulit berwarna coklat, mata berbentuk lonjong, wajah berbentuk oval, hidung pesek, dan memiliki tubuh yang langsing. Baik, untuk pembahasannya, keanekaragaman manusia tidak lepas dari peran gen, meskipun yang dapat diamati secara langsung hanya fenotipnya. Keanekaragaman dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, daun telinga, bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk mata, dan bentuk hidung. Setiap manusia memiliki gen yang berbeda-beda. Adanya perbedaan gen tersebut terjadi baik pada tingkat spesies maupun tingkat populasi. Keanekaragaman manusia terbentuk oleh karena sifat-sifat genetika yang dibawa oleh gen dari orang tua mereka. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi sifat yang tampak atau fenotipnya suatu individu di samping ditentukan juga oleh faktor genetiknya atau genotip. Faktor lingkungan dapat berupa nutrisi yang dapat mempengaruhi tinggi, latihan fisik yang dapat merubah bentuk badan, dan juga berjemur untuk menggelapkan kulit. Adanya keragaman genetik merupakan hasil seleksi alam dari suatu spesies terhadap lingkungannya. Jadi, kesimpulannya, setiap individu memiliki perbedaan yang dapat diamati melalui fenotip. Keanekaragaman manusia juga tidak lepas dari gen yang diwariskan oleh orang tua mereka. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya variasi sifat yang memperkaya keberagaman manusia.